Seorang pemuda mendatangi pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, kakek saya, seorang dukun sakti, meninggal dunia. Dan sejak ia meninggal, saya selalu mendapat mimpi buruk." Pendeta menjawab, "Apakah kamu memiliki simpanan atau warisan dari almarhum kakekmu? Seperti keris, kitab-kitab mantra, jimat-jimat?" "Oh, ada. Kalau begitu, bawa barang-barang peninggalan kakekmu, kita bakar di dalam nama Yesus di sini." Pemuda itu pulang dan kembali dengan membawa keris, buku mantra, jimat-jimat. Dan mereka berdoa dan memusnahkan semua di dalam nama Yesus. Esoknya pemuda itu datang lagi. Pendeta senang. "Haleluya, apa kabarmu? Pasti sudah tidak diganggu mimpi buruk lagi kan?" "Tapi pendeta," jawab pemuda itu, "kemarin masih diganggu mimpi buruk, malah lebih parah. Saya mimpi kakek saya marah dan mengejar-ngejar saya." Pendeta dengan nada pasti berkata, "Kalau begitu anak muda, kamu masih menyimpan peninggalan atau warisan kakekmu. Benar kan?" "Iya pendeta, saya masih menyimpan." "Bawa ke sini, kita bakar semua." Pemuda itu pulang. Pendetanya menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam baru datang. "Lama sekali kamu," kata pendeta. "Iya, karena butuh waktu untuk mengumpulkan barang-barang peninggalan kakek saya." "Hah, apa itu?" "Itu pendeta di luar. Saya sudah bawa 1 truk. Isinya kulkas, lemari, perabotan, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, dan sebagainya." Dan pendeta pun pingsan. Itu salah satu contoh hubungan antara Injil dan adat. Dalam pandangan pertama tadi, cerita tadi mengatakan Injil itu di atas adat, yaitu Injil versi yang kita pahami. Semua adat istiadat, peninggalan leluhur dianggap jelek. Apalagi yang berhubungan dengan klinik, agama leluhur. Itu pasti dari setan. Pandangan yang mengatakan Injil di atas adat berasal dari masa-masa penjajahan Eropa di Asia dan Afrika, di mana para misionaris Eropa, baik yang Katolik maupun Protestan, datang membawa Injil ke tengah-tengah penduduk Asia dan Afrika. Tetapi Injil yang mereka bawa itu sudah di dalam kemasan budaya Eropa, sehingga orang-orang Asia dan Afrika yang bertobat harus mengikuti kebudayaan Eropa, yaitu Eropa Barat. Jika tidak, maka belum dianggap selamat, tetapi mungkin Kristen sesat. Di Jawa ada contohnya, Kiai Sadrak misalnya. Ini contoh. Kekristenan yang mengatakan Injil di atas budaya sebenarnya bukanlah kekristenan yang diajarkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi dengan budaya Yahudi, bukan dengan budaya Eropa Barat. Dan kemudian kebudayaan Yahudi di zaman Yesus itu kebudayaan yang majemuk, plural. Yesus bertemu dengan orang Yunani, orang Romawi. Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi berbagai aliran. Meskipun Yesus tidak pernah keluar dari tanah Palestina, seperti yang dicatat Alkitab. Yang kedua, adat di atas Injil. Ini pandangan lama juga. Ya, zaman dulu jika ada pesta adat dan ada ibadah di gereja, maka orang-orang Kristen yang mengatakan adat di atas Injil akan memilih pergi ke pesta adat daripada ibadah. Sekarang ini disiasati dengan mengadakan ibadah di dalam pesta tersebut. Kemudian yang ketiga, adat dan Injil itu tidak saling mempengaruhi. Ibarat pandangan politik di Eropa Barat yang mengatakan agama dan negara itu terpisah, tidak saling mencampuri satu sama lain. Agama atau Injil, adat ya adat. Tidak usah saling berhubungan. Ibarat minyak dan air, tidak bercampur. Yang keempat,
adalah Injil menggarami atau mereformasi atau mentransformasi budaya atau adat. Ini pandangan yang paling sering dianut, bahwa Injil Kristus datang dan membawa nilai-nilai bagi adat istiadat, sehingga adat istiadat itu ditransformasikan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah keempat pandangan yang dipopulerkan oleh Niebuhr. Tetapi apakah memang terbatas pada empat hal tersebut? Kita bisa melihat ada kemungkinan lain, yaitu bahwa Injil dan adat atau kebudayaan dengan Injil selalu dari awalnya bersifat dinamis dan bahkan sulit terpisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena firman Tuhan itu diwartakan dalam atau di tengah-tengah manusia yang berbudaya dengan memiliki kebudayaannya. Dan tidak selamanya Injil itu bersifat revolusioner, langsung merubah secara drastis. Terkadang firman Tuhan itu bersifat evolusioner. Dia mengubah secara perlahan-perlahan. Injil tidak bisa dipaksakan selalu bertentangan dengan budaya atau selalu berada di atas budaya atau tidak bercampur dengan budaya atau menggarami budaya. Mari kita lihat beberapa contoh. Bilangan 5 ayat 11 sampai 29. Di mana dikatakan, jika seorang suami cemburu terhadap istri dan menduga istrinya berselingkuh, ia membawa istrinya ke hadapan imam dan imam mengambil air putih, mengambil air minum, kemudian air minum di kemah suci dan mencampurkannya dengan debu di kemah suci dan menjadi air pahit. Air pahit ini air minum yang dicampur dengan debu dari kemah suci, takarannya saya tidak tahu berapa banyak, harus diminum oleh wanita. Dan jika perempuan itu sakit perut atau sakit, maka dia betul berselingkuh. Tetapi jika tidak, dia tidak berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang suami membawa istrinya ke gereja, menjumpai pendeta dan menuduh istrinya berzina, berselingkuh. Kemudian pendeta bawa air mineral, campuri dengan debu dari gereja, suruh istri itu minum. Pendetanya bakal masuk penjara. Itu firman Tuhan atau budaya. Atau firman Tuhan yang disampaikan dalam budaya tertentu yang tidak berlaku sepanjang zaman. Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Jika ada anak yang memberontak, orang tuanya merasa dia tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditolong lagi, orang tua membawa anak ini ke hadapan tua-tua dan tua-tua yang menentukan nasib anak ini. Jika perlu dihukum mati. Sah dan halal. Coba lakukan hal ini sekarang. Pasti orang tua dan tua-tuanya masuk penjara. Jadi jika anak saya bandel, kurang ajar, tidak bisa dinasihati, bagaimana Pak Pendeta? Sudah ada hukum negara. Anak ibu, anak bapak sebaik apapun, tetapi jika dia demo anarkis, bakar rumah orang, bakar toko orang, ditangkap polisi, atau dianggap provokator malah, dipenjarakan. Ibu bilang, ini anak yang baik, ini anak yang tiap hari berdoa, ini anak yang saleh. Asal negara punya bukti, Bapak Ibu tidak bisa berdoa apapun. Maka sekarang tugas seperti itu sudah diambil oleh polisi, oleh pengadilan, oleh negara, bukan lagi oleh orang tua. Orang tua dapat melaporkan anaknya ke polisi jika memang melanggar hukum dan tidak dapat dinasihati lagi. Ya, itu perjanjian lama. Sekarang kita hidup di masa perjanjian baru, masa anugerah. Oke, coba kita buka misalnya dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 12. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini perintah Tuhan, kata Rasul Paulus. Tetapi di ayat ke-12 dari 1 Korintus 7 ini, Paulus menulis, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Aku bukan Tuhan. Ini pendapat pribadi Paulus, bukan firman Tuhan.
Namun baik yang dikatakan Paulus itu pendapat pribadi dia maupun firman Tuhan, kedua-duanya sekarang ada di dalam Alkitab. Kedua-duanya sekarang kita pandang sebagai firman Tuhan. Mana yang Injil, mana yang budaya? Kita buka lagi 1 Korintus 14 ayat 34, 35. Ini juga sesuatu yang cukup jelas. Di sini dibicarakan mengenai wanita. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Perempuan harus diam, seperti dalam jemaat-jemaat lainnya. Oh, ini semua jemaat, maksudnya semua jemaat di Korintus. Ayat 35, jika mereka ingin mengatakan sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Tidak, nampaknya ini standar umum bagi Paulus. Tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Mungkin kita bisa bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lainnya. Nanti silahkan buka sendiri. Ada terjemahan lama, ada firman Allah yang hidup, ada banyak sekali terjemahan Alkitab, bahasa Inggris, bahasa Batak, Karo. Nah, dan ini juga selaras dengan apa yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia, maksudnya di sini ia perempuan berdiam diri. Tetapi nyatanya sekarang kita punya pendeta-pendeta wanita. Yang sering pendeta-pendeta wanita ini juga pelayanannya luar biasa memberkati. Maka, apakah pendeta-pendeta wanita yang kita terima di tengah-tengah kita ini melawan firman Tuhan dan membuktikan kita yang menerimanya kita melawan firman Tuhan? Atau menunjukkan bahwa Allah itu tidak peduli pada gender, pada jenis kelamin, tetapi pada integritas. Atau mungkin juga kalau tidak punya integritas, inilah bukti bahwa Allah memberikan anugerah, memberikan panggilan kepada orang-orang yang ia panggil tanpa melihat perbuatannya atau latar belakangnya. Yang jelas ada perubahan, di mana dulu dikatakan ya ini pengaruh budaya, tidak boleh kita menerima wanita. Sekarang itu tidak berlangsung lagi. Tetapi yang jelas ini membuktikan bahwa budaya itu pernah diterima di dalam Alkitab, ditulis di dalam Alkitab, dan kita anggap sebagai firman Tuhan. Meski kita tidak lakukan lagi itu sekarang. Dan kita memberikan penafsiran, interpretasi yang baru. Salahkah ini? Tidak. Kenapa? Menafsirkan firman Tuhan, memberikan pemahaman yang baru itu sudah dilakukan bahkan sejak zaman Yesus. Buktinya apa? Ya saya bilang aja, 2 ayat yang kita kutip dari Perjanjian Lama tentang istri harus meminum air pahit, yaitu air yang bercampur dengan debu, dan juga orang tua melaporkan anaknya kepada tua-tua kalau anak yang bersalah dihukum mati. Itu tidak pernah kita baca terjadi kasusnya di zaman pelayanan Yesus. Yesus mengatakan ia datang bukan untuk menyediakan Taurat. Berarti hukum-hukum itu mungkin masih berlaku. Tetapi Yesus mengatakan ia datang untuk menggenapinya. Yang berarti juga Yesus memberikan penafsiran yang baru terhadap hukum-hukum itu. Namun, sampai sekarang saya tidak pernah membaca kasus-kasus yang terjadi di mana hukum-hukum seperti yang kita sebutkan tadi, yang kedua tadi contohnya itu terjadi pada zaman Yesus. Tidak pernah saya baca tafsir yang mengatakan demikian. Paling-paling yang mendekati itu seorang wanita yang berzina yang dibawa ke hadapan Yesus. Dan Yesus membebaskannya. Siapa yang tidak punya dosa hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Dan itu pun dalam sebagian penafsir dikatakan itu berasal dari tambahan, atau cerita itu tambahan dari masa yang lebih mudah, tidak dari awal penulisan kitab Yohanes yang pertama. Ya sudah, kita tidak perpanjang hal itu. Kemudian juga dikatakan bahwa seharusnya dalam 1 Timotius 2 ayat 9,
Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi dalam budaya Batak zaman dulu ya, terutama yang berasal dari budaya Jerman, ibadah itu adalah satu pesta, adalah satu perayaan. Hari Minggu, pria-pria Batak, suami-suami Batak akan pakai jas. Istri-istri Batak akan pakai kebaya, bersanggul. Ada emas, ada perhiasan mereka pakai ke gereja. Karena ke gereja itu pesta, bersuka cita, merayakan perjamuan Tuhan. Ke gereja itu adalah menghormati Tuhan. Maka mereka datang ke gereja dengan pakaian pesta yang terbaik, termasuk dengan membawa emas. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi yang jelas, kalau kita secara kaku menafsirkan ayat ini, ya itu jelas salah. Dan kemudian jika orang datang ke gereja dengan pakaian terbaik, tetapi maksudnya untuk pamer, ya tentu salah. Jadi Injil dan kebudayaan itu bersifat dinamis. Mereka saling mempengaruhi sejak awalnya. Tetapi firman Tuhan bisa kita saring, bisa kita mengerti dari apa sih maksud tujuan dari sebenarnya. Tanpa perlu menjadi seorang sarjana teologi, tanpa perlu mengetahui latar belakang firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 9 ini. Pasti kita mau tahu dan kita bisa duga bahwa maksud Paulus adalah orang jangan ke gereja, jangan beribadah untuk pamer kekayaan. Ini tentu beda dengan pemahaman orang Batak zaman dulu, zaman bapak saya, sampai tahun saya masih ingat 80-an 90-an itu orang-orang HKBP akan pergi ke gereja dengan sanggul, dengan jas, dengan pakaian terbaik, dengan perhiasan. Itu motivasinya mereka untuk bersyukur, bukan untuk pamer. Kalau nanti terjadi penyelewengan makna, ya itu bukan salah awalnya, itu salah pribadi. Zaman sekarang malah mungkin orang tidak peduli lagi. Ada yang pergi ke gereja pakai kaos singlet seperti ini. Yang penting sopan. Malah sopan menurut kita di sebagian gereja lebih longgar lagi. Ada yang pergi pakai rok mini, itu tidak masalah. Jadi tidak usah diperdebatkan. Di sini itu dianggap salah, di tempat lain itu diterima. Itu budaya. Saya tidak mau menjadi hakim atas itu. Saya menghormati kebudayaan di tempat saya berpijak. Saya menghargai Injil Kristus dan itu yang kita terangi. Dan sebagai orang Batak, saya akan ambil satu contoh. Misalnya tentang sahur matua, di mana orang tua kita meninggal dan dianggap sukses harus dipestain, harus diadatin. Kadang anaknya gaji UMR tidak peduli, kadang anaknya cuma narik becak tidak peduli, harus dipestain. Tetapi itu ternyata justru bertentangan dengan adat. Bukan hanya dengan Injil, tetapi dengan adat. Mengapa? Karena sahur matua itu artinya zaman dulu orang sudah sukses. Anak cucunya sudah satu kampung, dia sudah orang besar. Anak cucu satu kampung berarti apa juga kemungkinan dia kaya raya. Mengapa? Karena zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak berarti kita bisa membuka hutan. Kita berarti bisa membuka sawah ladang. Kita bisa berarti punya tenaga untuk menjaga ternak-ternak kita dan merawatnya. Maka banyak anak, banyak rezeki, zaman dulu itu wajar. Ditambah lagi angka kematian zaman dulu juga tinggi. Lahir 12 anak, mungkin 6 mati anaknya. Karena ya faktor-faktor kesehatan juga belum diperhitungkan. Zaman sekarang untuk sekolahkan satu orang anak aja sudah sulit, men. Mau banyak anak, pusing kamu mikirinnya nanti kayak mana sekolahnya, baru sampai kuliah. Kecuali kalau kamu lahirkan anak, nanti kalau sudah anaknya besar kamu jual. Entah kamu jual ginjalnya, entah kamu jual dia ke bordil, entah mana. Tapi kan bukan seperti itu maksudnya kan. Maka banyak anak, banyak rezeki zaman now harus dipertimbangkan. Dan berhubungan juga dengan konsep sahur matua juga, sahur matua terutama. Leluhur itu zaman dulu memberkati anak cucunya. Jadi kalau dia dipestakan, roh-roh leluhur ini akan memberkati anak cucunya. Anak cucunya sehat, kaya. Pengaruhnya bertambah. Tetapi jika
orang yang kita anggap akan memberkati kita justru memiskinkan kita karena kita harus membayar biaya pesta sahur matua. Pasti ini sudah bertentangan. Ini bukan lagi maksud asli dari adat ini. Adat sahur matua itu supaya leluhur dihormati dan memberkati anak cucunya. Anak cucunya nggak kena murka dari roh-roh leluhur. Tapi kalau anak cucunya miskin gara-gara pestain orang tuanya yang sudah meninggal, ya salah. Berarti kita tidak menghargai dan menghormati adat mengapa itu dibuat pertama kalinya. Kitalah yang tidak beradat. Meskipun orang berpikir kita setia pada adat, padahal tidak. Kenapa? Kita melupakan inti atau tujuan dari adat itu. Jadi sekarang bagaimana? Ya pestalah kalau bisa. Karena dalam pesta itu semua keluarga berkumpul, itu bagus. Kemudian di pesta itu kita makan bersama, dan kita beri makan orang lain. Itu juga bagus. Tapi jika tidak mampu, jangan paksakan. Itu juga tidak berdosa dan tidak melanggar adat. Tetapi ada cara lain yang mungkin sesuai dengan zaman now. Kamu mau orang tua kamu dihormati. Kamu mau mengatakan kepada dunia bahwa orang tuamu sudah sukses, sehingga kalian anak cucunya menjadi orang-orang yang berhasil. Boleh. Bikin yayasan dan berikan beasiswa atas nama orang tua kamu kepada anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu. Itu salah satu contoh. Dirikan klinik kesehatan di tempat yang membutuhkan. Ada banyak cara-cara lain yang bisa kamu dirikan, entah sekolah, entah klinik, atau apapun atas nama orang tuamu, beasiswa atas nama orang tuamu. Sehingga orang-orang akan mengenal nama orang tuamu. Orang tuamu akan dimuliakan, dihormati, kamu juga. Tapi orang lain akan diberkati juga melalui perbuatan-perbuatan baik kamu. Dan itulah yang inti dari Injil. Itulah yang juga menjadi kerinduan dari adat kita sebagai orang Batak. Orang tua dihormati. Mereka memberkati dengan cara apa? Beasiswa yang kita berikan memberkati orang lain. Beasiswa itu atas nama leluhur kita. Jadi bukan roh orang tua kita yang memberkati, tapi penghormatan kita terhadap Injil. Injil itu telah merubah kita, merubah pemahaman kita, merubah hati kita. Dan kita menghargai apa yang menjadi inti dari adat kita. Adakah hukum yang melarang itu? Tidak ada. Tidak di Injil juga. Malah Anda bagus. Tuhan dimuliakan, orang tua Anda dihormati, Anda juga dihormati. Dan misi diberitakan dengan cara yang layak tanpa harus memburuk-burukkan, tetapi ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Kiranya Tuhan kita dimuliakan. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.